dipersembahkan oleh... Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk Dewa 19 masih di Q&A. Nah, apa sih yang spesial di 6 September nanti, Mas Dhani? Sebenarnya itu kita tuh pengen menghadirkan sebuah acara yang taste-nya tuh internasional gitu ya, taste internasional tapi tetap ada local wisdom-nya. Ya, local wisdom-nya Dewa 19 tentunya ya. Lalu ada kolaborasi yang menurut kami belum pernah terjadi musisi rock Indonesia itu berkolaborasi dengan musisi rock dunia. Ini pertama dalam sejarah Indonesia. Menurut saya begitu, karena selama ini yang sering kolaborasi kan jazz. Kalau jazz itu kan umum gitu. Kolaborasi jazz itu umum, gak ribet. Tapi kalau rock, grup rock itu gak gampang. Gak gampang untuk mereka mengakui dan mereka mau berkolaborasi, main band bareng. Dewa 19 itu gak gampang. Dan menurut saya ini tidak hanya sebuah konser, tapi sebuah impian, peristiwa budaya lah. Peristiwa budaya, ini peristiwa budaya. Nah, pemilihan dari featuring itu. Kenapa ekstrim, kenapa big itu kan? Gimana? Ya karena kita ngefans. Kita sesimpel itu ya? Sesimpel itu, kita ngefans sama Mr. Big, kita ngefans sama waktu itu tahun 90 ya. Termasuk ekstrim juga gitu kan, was so big gitu. Jadi kita pengen... Gimana rasanya berkolaborasi dengan idola kita gitu. Bersatu panggung, main band bareng dengan idola kita zaman tahun 90-an. Dan itu juga buat bangsa ini juga membanggakan. Ada satu band rock yang akhirnya bisa berkolaborasi dengan band rock Amerika, itu sesuatu sih. Makanya salah satu kenapa karya-karya kita yang lalu-lalu kita rekam lagi dengan taste internasional itu ya salah satunya ya, ternyata membuahkan hasil gitu. Saya malah kadang mikirnya ya Mas Dhani ya, dan mungkin teman-teman yang di Dewa yang ngurus Dewa, kenapa sih harus kolaborasi dengan band musisi rock yang notabene bersejarah dan tadi ngefans waktu mudanya. Ini kan seperti kayak membayar denda masa lalu gitu ya, belum selesai ya gitu ya. Nah, kenapa nggak menghadirkan band-band rock yang mungkin relevan hari ini gitu? Ini kan kita kan bicara soal maraton kan, kita bicara soal maraton. Jadi kita nggak kepingin nanti habis gitu. Kita mau pelan-pelan dulu. Yang masih tersisa kan yang tahun 90-an nih. Mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi mungkin yang 2000-an. Ada sih ke arah sana ada, cuman ya pelan-pelan aja gitu. Menariknya kalau menurut saya adalah bagaimana Dewa 19 itu berhasil mengindonesiakan musisi-musisi luar itu gitu. Bule-bule itu yang akhirnya tahu gitu culture-nya secara mendalam gitu ya. Kalau dibilang peristiwa budaya mungkin itu ya. Saya kayak mikir ini mereka lama-lama jadi bisa tinggal di Tebet nih gitu ya. Yes. Apa yang membuat misalnya sekarang teman-teman All Star yang diajak gabung ke Dewa ini mau gitu terlibat dengan project feature All Star ini? Basicnya mereka suka dengan Indonesia, dengan rakyat Indonesia, dan kebetulan mereka juga suka dengan musik Dewa 19 gitu. Maksudnya masih relevan dengan mereka gitu. Mereka ribet nggak sih Mas kalau mendatangkan atau featuring atau collab dengan musisi asing? Ya lumayan sih, lumayan. Untuk sekelas-kelas ekstrim dan Mr. Big ya nggak gampang juga. Kalau Dewa sampai sekarang masih sebesar sekarang, mereka cerdas tuh. Gensinya dan yang anak-anak mudanya dia tarik lewat Firsa, lewat Elo. Ini penggemar Gensi, wah. Dan itu yang membuat kemudian Dewa sering bisik saya. Tidak cuma didengar oleh generasi kami, tapi juga oleh generasinya Firsa, generasinya Elo. Dan buat saya ini cerdas banget. Dan tidak semua grup band bisa melakukan itu. Dan mau melakukan itu mengapresiasi orang-orang muda yang masuk ke band yang legend. Dan mereka dengan jujur tadi mengakui bahwa ada pengaruhnya buat kami. Ya band yang gak punya vokalis, ya satu-satunya di dunia Dewa ini. Itu kan bukannya strategi juga ya Mas Dhani ya? Untuk tetap melanggengkan eksistensi bermusik. Sebenarnya kita tuh gak pakai strategi kok. Saya cuma waktu di penjara tuh WA sama Andra. Kalau masih mau ngeband sampai umur 60. Sampai umur 70 enggak? Ya mau lah. Ya udah kita pakai Firsa. Tapi waktu itu konteksnya kesehatan. Ya, saya juga nggak tahu Once waktu 70 tahun masih bisa nyanyi nggak gitu. Jadi kalau fisiknya Firsa kan masih muda, kita umur 70, Firsa masih umur berapa? 40 sekian kan gitu kan. Konteksnya waktu itu. Kita tuh banyak kebetulan sih sebenarnya. Jadi ketika saya sama Firsa pertama kali itu ya iseng sebenarnya. Hobi kita kan main musik. Saya ngajak Firsa rekaman yuk lagu Dewa yang dulu-dulu gak ngetop, kita bikin baru lagi kayak Ameru, masih ada, ya kan gak ada konteks komersial sebenarnya. Bikin video juga ngeluarin duit kan, gak ada yang produserin. Orang pikir itu strategi.
Padahal itu sebenarnya hanya hobi aja sebenarnya, hanya hobi aja. Termasuk waktu kita bikin tour 30 kota itu, saya ngajak Firza tuh. Orang belum ada promotornya kok, kita cuman ngebual aja, kita mau tour 30 kota. Siapa yang mau jadi promotor silahkan mendaftar. Iya, saya menjadi promotor. Terwujud ternyata. Iya. Karena dari awal terbentuknya Dewa 19 itu memang kita nggak ingin kaya, juga nggak ingin fame, nggak ingin kaya. Kita cuma pengen menyalurkan hobi main musik aja. Orang saya tuh malah berniat umur 40 tuh pensiun, karena saya nggak mau saingan sama generasi muda. Bener-bener berniat pensiun umur 40 sekian tuh mau pensiun sama musik udah malu gitu loh. Kita misalnya ada acara festival musik terus ada Dewa umur 40 tahun udah tua banget gitu kan. Nah terus apa kemudian sekarang udah 40 tahun tapi kemudian melanjutkan? Ya karena belum ada band sehebat kita lagi. Ya. Widih, sedap. Oke, satu lagi Kang Maman. Di tengah kesombongan seperti itu, tanda kutip, kita berusaha untuk membuat riset sebenarnya Dani ini seperti apa sih dari orang-orang sekitar ya. Risetnya di mana? Ya. Riset di mana? Terhadap orang-orang dalamnya. Widih. Wah, ordal nih ya. Ordal. Kadang-kadang kami bertanya ketika makan dombrut di tempatnya Yuke. Gitu. Temuan yang pertama, mungkin dia arogan, tapi dia suka bersedekah kok. Yang kedua, dia mungkin arogan, tapi nggak pernah nolak orang yang mau kerja sama dia. Ini juga saya dapat ketika kami bertemu di Panasonic Gobel Award waktu itu. Lalu yang ketiga, nggak pernah nolak fansnya untuk foto bersama. Keempat, makan nggak milih-milih tempat, pinggir jalan pun jadi. Nggak pernah punya prasangka buruk ke orang lain. Nah yang terakhir yang memang selalu menakutkan buat teman-temannya, speak out his mind, apa adanya. Dan karena itu, banyak teman yang gak setuju dia berpolitik karena terlalu apa adanya. Kita cross check dulu, bener gak dari Mas Yuke, Kang Maman? Mas Yuke boleh gak agak lebih panjang gitu? Ini udah jam tidurnya dia. Oh iya. Oke, Mas Andra, bener gak yang disampaikan? Bener sih. Bener. Elo? Setuju. Setuju, Agung? Sepakat. Firza? Wah, sepakat, setuju, udah. Apalagi? So harus beda dong, Ari Lasso. Sepakat, kurang satu. Apa? Suka ngutang. Enggak. Pinjam sebentar. Itu dulu nih. Oh dulu. Suka malak. Tapi Mas Dani gimana tadi dengan hasil riset? Ya, Semua dan baik semua. iya baik semua. Iya baik semua, iya. Terima iyalah. Amin. Oke, teman-teman. Satu fakta. Memang Ari Lasso ini memang ya malaikat pembisik ya ibaratnya kayak gitu. Provokator. Segala macam ya. Oke. Sekarang juga dari belakang dulu Mas Agung, pesan buat teman-teman pemirsa Q&A dan Dewa 19 malam hari ini. Tetap mendengarkan lagu Dewa karena banyak pesan baik di situ. Wih. Contohnya apa? Elo. Banyak lah. Daging pecinta. Oke. Aku mau nitip pesan aja buat teman-teman Q&A untuk jangan lupa beli tiketnya karena kita akan main di GBK tanggal Yang terpenting. 6 September 2025 dengan konsep Dewa 19 featuring All Stars. Jadi banyak sekali yang di situ. Jadi pengalaman musik dan peristiwa budaya yang kalian tidak mau lewat. Oke, Mas Andra. Dengerin terus lagu-lagu Dewa, hafalin dan beli tiketnya buat tanggal 6 September karena kita bakal Dimana banyak beli tiketnya? lagu dengan bintang tamu yang luar biasa juga. Ya, pokoknya nonton. Di UK. Di konser Dewa nanti semoga saya dapat jodoh. Gila. Bener. Best. Dari tadi mancing terus. Mancing ya. Firza. Sampai ketemu di 6 September, kalian harus jadi saksi. Ini udah yang kedua gitu ya. Dan belum tentu ada band Indonesia atau band luar itu satu panggung nyanyi bareng itu belum tentu ada. Jadi tonton. Ari Lasso. Mudah-mudahan nanti sold out lagi kayak tahun lalu. Amin. 2 tahun lalu itu 98.000. Belum pernah ada band yang di situ. Raisa pernah bikin tapi ya sekian belas ribu. Selain juga pernah bikin tapi juga tidak sukses. Itu ya kita yang paling besar. Mudah-mudahan terulang lagi. Dan itu memang rasanya membanggakan. Mas Dani. Ya, beli tiketnya di Dewa Tiket.id. Tapi yang paling penting adalah mencari pengalaman bernyanyi bareng bersama 80.000 orang. Yang paling penting. Ya.
Thank you teman-teman Dewa 19, teman-teman panelis. Dan semoga episode kali ini membawa inspirasi buat teman-teman semuanya dan lebih mengenal lebih dekat lagi legenda musik kita Dewa 19. Terima kasih juga untuk Sarung Gajah Duduk Legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya yang sudah menyediakan baju saya pada episode kali ini. Rasanya kita Abdul karena ini adalah memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Kita akan sama-sama dengarkan lagu Indonesia Pusaka dari Dewa 19. Tepuk tangannya mana, teman-teman? Bareng-bareng. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Metro TV. Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Download Metro TV Extend sekarang.